saya, arsitektur Nusantara. Nah, arsitektur Nusantara itu adalah arsitektur Indonesia pra 1800, sebelum 1800. Kok sebelum? Kenapa sebelum 1800? Nggak, tunggu saja nanti ada cerita. Baik, saya akan mulai dengan sampai dengan sebelum abad 19 itu apa yang kita bisa peroleh. Ya. Baik, tidak ada yang tidak tahu bahwa ini adalah peta dunia. Jadi, cerita arsitektur saya mulai dari ini. Kita tahu ekuator itu 2 musim, di atasnya Tropic of Cancer dan di bawahnya Tropic of Capricorn, itu dunia 4 musim. Ya sudah, itu aja. Enggak juga sebetulnya. Dari peta dunia ini terlalu banyak yang tidak sadar dan tidak paham bahwa luasnya Indonesia ini, yang hijau-hijau di sebelah kanan bawah itu, kalau ditumpangkan ke atas Eropa, itu sama luasnya. Demikian juga luasnya Indonesia ini kalau ditumpangkan di negara Amerika Serikat, kurang lebih juga sama luasnya. Sehingga kalau khusus kita ngomong dengan Eropa, luasnya negara kita yang bernama Indonesia itu hampir atau setara dengan benua Eropa yang punya banyak negara. Jadi Indonesia itu satu anak benua saja dari sebuah benua yang luas. Eropa itu sebuah benua dengan banyak kerajaan. Ini tidak banyak yang mau paham dan tidak banyak yang mau mengerti akibatnya apa, konsekuensinya apa. Nah, langsung masuk ke arsitekturnya. Eropa, saya ambil sebelum abad 10. Ya, masuk ke arsitektur sebelum abad ke-10. Kita melihat di Eropa itu bagaimana arsitekturnya. Saya hanya memilih salah satu aja lah. Pantheon, arsitektur Romawi. Sebelum abad 10 di benua Eropa seperti ini arsitekturnya. Dan sebelum abad 10, jangan dikira dunia ini hanya ada benua Eropa saja loh ya. Di samping benua Eropa masih ada tempat-tempat lain yang juga punya arsitektur. Ya. Sekali lagi, sebelum abad 10, banyak tempat di dunia yang memiliki arsitektur. Bukan hanya Eropa saja yang ada arsitekturnya. Contoh, di negaranya Xi Jinping, negara Cina, kita punya arsitektur juga. Kita saksikan ada arsitektur juga. Beda arsitekturnya Cina sama arsitekturnya Eropa. Semua tahu. Wow, ini mencolot keluar sendiri. Di bawahnya itu ada India. Itu juga sendiri, beda lagi. Arsitekturnya tidak seperti arsitekturnya Eropa. Arsitekturnya India tidak seperti arsitekturnya Cina. Mungkin kita hanya kenal 3 ini di sekolah-sekolah arsitektur. Padahal enggak.
Ternyata di Amerika Tengah itu juga ada arsitektur yang beda lagi bentuknya. Itu sebelum abad 10 loh ya. Terakhir sebelum abad 10 ini juga ada yang namanya hari ini bernama Indonesia. Arsitekturnya beda lagi. Jadi sebelum abad 10 saja dunia ini punya banyak arsitektur. Kalau kepingin tahu lebih banyak lagi bisa kamu baca buku yang dibuat oleh D. Kaching dan Mark Jarzombeck, A Global History of Architecture. Sejarah arsitektur tapi seluruh dunia. Hampir 1000 halaman tebelnya. Berbahagia Indonesia itu masuk di sana untuk 3 bangunan. Ya. Kurang ajarnya itu di situ. Hanya 3 bangunan yang masuk. Yang satu Borobudur, yang satu Prambanan, dan yang satu gedung ITB. Oke, baik ini. Jadi sebelum abad 10 kita sudah punya banyak sekali arsitektur, bermacam-macam arsitektur. Tetapi di semester 1 sekolah arsitektur, termasuk saya menjadi korbannya juga, di semester 1 sekolah arsitektur itu sudah diomongkan arsitektur itu harus memenuhi firmitas, utilitas, venustas dari Vitruvius. Semua arsitektur itu harus memenuhi firmitas, venustas, utilitas dari Vitruvius. Jadi banyak pengalaman saya mengajar sejarah arsitektur seperti begitu, belum pernah ada yang tanya, Vitruvius itu orang mana ya? Apa orang Pangkal Pinang, apa orang Darwin, apa orang Mumbai? Nggak ada yang tanya. Ya. Vitruvius itu orang Roma dan hidup pada abad 1 sebelum Masehi. Ya, Vitruvius itu orang Roma dan hidup di zaman abad 1 sebelum Masehi dan dia membuat rumusan yang berkenaan dengan arsitektur. Apakah arsitektur yang seluruh dunia ini dia masukkan ke dalamnya? Jawabnya enggak. Jadi firmitas, venustas, utilitas yang 3 itu resminya yang di bukunya Vitruvius itu 6. Tapi oleh profesor di abad pertengahan itu disingkat menjadi 3, firmitas, venustas, dan utilitas. Firmitas, utilitas, dan venustas itu hanya mencakup arsitektur Eropa saja yang diurusi oleh si Vitruvius. Sehingga rumus firmitas, venustas, utilitas, syarat sebuah arsitektur yang dari Vitruvius itu memang berlaku bagi arsitektur Eropa. Belum tentu berlaku untuk arsitektur di Cina, belum tentu untuk India, belum tentu untuk Amerika Tengah, dan juga belum tentu untuk Indonesia. Jadi jangan diantem kromo rumusnya itu. Di semester 1 semua dia kamu mahasiswa diajari untuk arsitektur itu firmitas, venustas, utilitas. Saya dulu diajar ya begitu ya percaya saja. Tapi setelah saya menjadi pengajar saya tahu kurang ajar guru saya. Tapi jangan nyalakan guru saya karena guru saya juga diajar oleh gurunya seperti itu gitu loh. Jadi kakek gurunya itu yang kurang ajar.
Jadi ini khusus pesan kepada para dosen-dosen hari ini itu loh ya. Faktanya itu ada, dan karena itu jangan bodohilah mahasiswa kita. Ini hal pertama. Ya. Dan karena Vitruvius itu pasti berlaku untuk Eropa dan belum tentu berlaku juga untuk Indonesia karena penelitian dan pembuktian resminya saya sampai hari ini belum menemukan. Maka sementara ini jangan katakan itu sebagai satu-satunya rumus. Jadi arsitektur di dunia tidak hanya arsitektur Eropa, itu satu. Yang kedua, arsitektur di dunia tidak mesti semuanya mengikuti Vitruvius. Ini hal pertama yang perlu ditegaskan supaya menjadi dasar juga bagi kita semua untuk kenal dengan arsitektur Nusantara. Nah, sekarang hal yang kedua, kalau kita ngomong arsitektur yang terlalu banyak diomongkan itu yang gambar atas, gambar bawah itu nggak pernah diomongkan. Apalagi untuk mahasiswa yang sudah sampai semester 8. Dari yang gambar atas itu, hafal betul sampai dengan yang terakhir stadion-stadion di Qatar itu tahu. Mahasiswa kita itu. Tapi mereka yang sekarang tugas akhir coba kamu tanya. Coba ditanya, 3 bangunan yang di bawah ini di mana saja lokasinya? Saya tidak mempersoalkan itu dulu. Yang pertama ini, dari hari ke hari sekolah arsitektur itu memberikan kepada mahasiswanya materi arsitektur yang ada di gambar atas. Jadi arsitektur yang Eropa mulai dari Eropa Romawi Yunani sampai Eropa yang global menjadi stadion Qatar. Semuanya dibawa ke sana, diajari di sana. Dan tidak ada yang Indonesia. Walaupun sekolahnya di Indonesia. Mahasiswa kan nggak berani ngomong, pokok katanya dosen gimana ya? Yang salah dosennya itu. Tapi dosennya juga nggak bisa disalahkan karena dosennya mengikuti dosennya dulu. Bukan. Lagi-lagi kembali ke belakang. Jadi, karena terbiasa dengan yang di atas, maka yang di atas itu adalah yang bagus, adalah yang camcoro, adalah yang arsitektur. Maka yang di bawah itu yang tidak bagus. Karena yang di atas itu kota, itu bawah desa. Jadi karena terbiasa dengan yang di atas menjadi asing dengan yang di bawah. Padahal sehari-harinya berada di bawah ini. Sehingga pada saat sekolah arsitektur, kita semua itu sedang diajak untuk bermimpi. Seakan-akan kita ini tidak di Indonesia. Nah, jadi sekolah arsitektur tidak menapak ke bumi Indonesia. Sebaliknya seandainya, dan ini belum ada yang melakukan. Seandainya sehari-harinya sekolah arsitektur mengajarkan gambar-gambar yang dan arsitektur yang di bawah, mestinya mereka juga akan mengatakan yang di atas ini kok enggak camcoro ya, enggak bagus ya. Kok enggak menarik ya. Tertarik dengan yang di bawah, enggak tertarik dengan yang di atas. Kalau yang diajarkan dari hari ke hari adalah yang di bawah.
Tapi karena yang diajarkan dari hari ke hari adalah yang di atas, yang tadi saya tunjukkan, katakan, maka yang di atas itulah yang oke, bawah itu yang nggak oke. Atas itu sangat kenal dan akrab, bawah sama sekali nggak kenal. Ini loh. Kalau kita balik lagi sebentar kepada arsitektur Eropa, ada seorang sejarawan yang bernama Nikolaus Pevsner. Dia membuat buku tipis, tapi luar biasa isinya. Judul bukunya adalah An Outline History of European Architecture. Garis besar sejarah arsitektur Eropa. Bukunya berjudul seperti itu, dan apa yang dia tulis di bab pendahuluan, kalimat pertama dari bab pendahuluan itu oleh Nikolaus Pevsner dikatakan, Lincoln Cathedral is architecture bicycle shape is building. Bangunan-bangunan yang sekelas dengan yang gambar atas itu adalah arsitektur. Ini sekelompok dengan Lincoln Cathedral, walaupun yang saya gambarkan di atas itu juga hanya satu yang bukan katedral. Nah, ini arsitektur yang atas itu. Saya menajamkan pernyataan Nikolaus Pevsner itu dengan menegaskan yang arsitektur itu adalah yang konstruksi batu, yang dinding pemikul atau rangka batang tetapi menggunakan batu. Itu di sejarah Eropa sampai dengan abad ke-19 itu begitu. Itu arsitektur yang dari kayu itu adalah building, adalah bangunan. Ini beda. Atas itu arsitektur, bawah itu bangunan. Itu rumusannya Pevsner. Akibat dari rumus itu apa? Yang di atas ini yang diajarkan di sekolah arsitektur, yang di bawah tidak diajarkan di sekolah arsitektur. Tidak peduli apa itu di Eropa, apa itu di India, atau di Cina, atau di Amerika, atau di Indonesia. Tidak, yang di bawah itu tidak diajarkan di sekolah arsitektur. Kenapa? Karena yang di bawah ini adalah building, bukan arsitektur. Padahal yang di bawah, kalau kita lihat di Indonesia, kita bisa menyaksikan ada yang namanya Masjid Demak, ada yang namanya Masjid Soko Tunggal. Bangunan-bangunan ibadah yang setingkat kerajaan ada, bahkan keraton-keraton pun ada di Indonesia. Tetapi baik keraton maupun bangunan-bangunan ibadah kelas atas di Indonesia tidak terbuat dari batu, dan karena itu statusnya adalah building. Nah, mudah-mudahan menjadi jelas di ketentuan arsitektur Eropa, yang arsitektur adalah yang bangunan batu, yang bukan bangunan batu itu adalah building, adalah bukan arsitektur, dan karena itu tidak diajarkan di arsitektur. Nantinya
semenjak 1800-an, setelah 1800, ya semenjak 1800-an, yang building itu namanya itu bangunan tradisional, namanya itu arsitektur tradisional. Makanya jadi lucu. Arsitektur tradisional dikuliahkan di sekolah arsitektur, nggak nyambung dengan yang di atas, karena memang nggak level, istilahnya orang sekarang itu kan gitu. Karena itu Priyotomo kemudian melakukan pemberontakan, baik pemberontakan terhadap rumusan yang terbatas pada dalam arsitektur Eropa maupun kepada pendidikan arsitektur di Indonesia. Atas ini semua adalah arsitektur, yang bawah juga arsitektur. Kenapa? Yang bawah ini arsitektur karena bangunan kayu. Yang atas itu arsitektur karena bangunan batu. Sehebat-hebat kayu gak bisa bikin kayak begini. Sehebat-hebat batu gak bisa bikin kayak begini. Ini seperti seorang apa ya enaknya? Laki sama perempuan? Enggak juga. Ini seperti si Jokowi dan si Jinping sama-sama laki-lakinya. Si Jinping itu gemuk, cenderung gemuk, Jokowi cenderung krempeng. Tapi yang Jokowi itu presiden, ya si Jinping juga presiden. G20 kemarin bisa kita saksikan berbeda-beda orang, tapi semua adalah presiden. Semua adalah pimpinan negara. Semua adalah bukan karena yang satu dari Eropa maka dia adalah presiden dan yang satu dari Indonesia maka dia bukan. Ini loh. Jangan menggunakan bahan bangunan sebagai alasan untuk membedakan yang satu arsitektur dan yang satu bukan. Sebab apa? Banyak alasan. Yang pasti di barat tradisinya mereka itu menggunakan batu. Di Nusantara tradisinya mereka menggunakan kayu. Jadi yang atas itu arsitektur, yang bawah itu arsitektur. Akibatnya apa? Akibatnya itu yang penting. Kenapa yang diajarkan di sekolah arsitektur bukan yang di bawah? Kenapa yang diajarkan yang di atas? Dan seterusnya dan sebagainya. Pada intinya dari melihat peta sebelum abad 10, kita sudah menyaksikan ada dua hal penting. Yang pertama, arsitektur di dunia itu tidak hanya di Eropa saja, dan karena itu tidak boleh menempatkan Eropa itu sebagai satu-satunya arsitektur. Ini yang bisa kita ambil dari deretan gambar atas dan gambar bawah. Nah, sekarang masuk langsung ke bagian bawah ya. Arsitektur Nusantara. Sekali lagi perhatikan dan ingat, arsitektur Nusantara itu tidak berbicara tentang arsitektur di Indonesia semenjak 1800. Arsitektur Nusantara itu membicarakan arsitektur di Indonesia sebelum 1800. Ini janjian
Dan ini yang membedakan, nanti kamu tahu, ini yang membedakan arsitektur Nusantara itu dari arsitektur tradisional. Bukan sinonim. Juga arsitektur Nusantara itu bukan arsitektur vernakular. Maaf, vernakular, kayak orang Madura aja. Sendiri beda, ya. Oke. Sebelum masuk lebih jauh, saya beri pengenalan pertama arsitektur Nusantara itu kayak apa dengan membuat sebuah perjalanan waktu, ya, antara Eropa dan Indonesia. Sebelum 1800 yang kita saksikan di dunia ini seperti ini. Ada arsitektur Eropa, ada arsitektur Nusantara, candi-candi kita dan bangunan-bangunan yang selama ini kita kenal sebagai bangunan tradisional, itu semua adalah arsitektur Nusantara. Jadi bukan hanya bangunan kayu tapi juga bangunan. Perhatikan juga bahwa kotak hijau yang dipunyai Eropa itu kurang lebih sama dengan kotak merah yang dipunyai Nusantara. Karena apa? Tadi sudah saya tunjukkan, benua Eropa sama luasnya dengan negara Indonesia. Sebelum 1800. Nah, mulai tanggal 1 Januari 1800, secara resmi daerah yang berada di ujung tenggara benua Asia, daerah yang berada di ujung tenggara benua Asia, itu secara resmi menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Sehingga kalau anggap aja sebagai provinsi, maka tempat yang berada di tenggaranya benua Asia, ujung tenggara benua Asia, itu adalah bagian dari kerajaan Belanda. Tempat itu oleh kerajaan Belanda disebut dan diberi nama Hindia Belanda. Ada bahasa Belandanya, ya, Nederlands India. Ya, Prof. Alef lebih paham caranya ngomong. Kalau saya kan lidah Surabaya. Jadi semenjak 1800 Eropa itu tidak hanya benua tanah. Eropa itu meluas sampai ke ujung tenggara Asia, itu ada Eropanya. Afrika ada Eropanya. Amerika Selatan itu segitu luas, Eropa semua. Ya. Hasil itu di Hindia Belanda yang hijau menjadi demikian luas. Indonesia dimakan semua. Tidak ada. Ya. Dan karena itu arsitektur Nusantara menjadi terjepit, bahkan tidak diakui eksistensi, dianggap tidak ada. Makanya nanti kita beri nama. Yang ada di zaman Hindia Belanda di sini adalah yang Eropa, yang bangunan-bangunan batu dan semua arsitektur itu harus mengikuti ketentuan dan aturan arsitektur Eropa. Jadi semua disebut arsitektur kalau bangunan batu. Itu. Makanya tidak ada rumah Belanda yang pakai dari kayu. Di 1800-an. Di 1800 akhir mulai ada. Dengan banyaknya perkebunan, bangunan-bangunan Belanda yang dari kayu mulai ada. Nah, yang dari batu semua disebut sebagai arsitektur. Mahasiswa arsitektur nanti kenal dengan sebutan bukan arsitektur Hindia Belanda, tapi arsitektur kolonial atau arsitektur Indis. Nah, bangunan-bangunan yang bukan kolonial, yang bukan dari batu,
itu disebut tradisionele bouw. Bahasa Indonesianya disebut bangunan bouw, bangunan tradisional. Nanti pada saat ITB dibuka di 1920-an awal, ada fakultas teknik, ada arsitekturnya di sana. Di fakultas teknik itu diajarkan arsitektur Eropa dan arsitektur Hindia Belanda. Tapi tidak diajari tentang tradisionele bouw. Karena apa? Karena tradisional bouw bukan arsitektur. Kolonial Belanda mengetahui persis memang banyak bangunan-bangunan yang mempesona tadi dari kayu ini. Tidak hanya dari Indonesia, dari Afrika, dari Amerika. Hebat, kagum-kagum. Tapi sayang kok tidak dari batu ya. Nggak bisa disebut arsitektur. Nah kalau itu dianggap bukan arsitektur, lantas jadi apa ya? Para penjelajah dan peneliti kemudian bersepakat untuk menempatkan yang tradisional bouw ini ke dalam satu rumpun pengetahuan yang disebut kebudayaan. Macam-macam yang ada di dalam kebudayaan itu, semuanya pokoknya yang arsitektur tidak ada. Secara khusus bangunan-bangunan yang tradisional itu di dalam kebudayaan ditekuni oleh antropologi, ditekuni oleh arkeologi untuk bangunan candi-candinya, dan geografi atau etnografi. Di belakang hari diganti menjadi geografi. Antropologi dan etnografi itu ilmunya bangunan tradisional, ilmunya bangunan-bangunan kolonial itu adalah ilmu arsitektur. Ini berjalan sampai tahun 1945. Nah, setelah 1945 kan Hindia Belanda hilang, habis dah. Katanya Indonesia itu merdeka loh. Saya mau katanya karena Eropa masih belum mengakui 45 itu sebagai kemerdekaannya Indonesia. Tapi saya nggak peduli, saya membuat gambar ini untuk Indonesia. 1945 kita masuk Indonesia, maka di Indonesia itu kita punya arsitektur yang Hindia Belanda, kebetulan sudah bergeser ke dalam arsitektur modern, masuklah menjadi arsitektur modern. Isinya apa? Tidak lebih, tidak kurang adalah perjalanan arsitektur Eropa di abad 20. Yang Indonesia tidak ada. Sementara itu, yang di dalam zaman Belanda itu dinamakan bangunan tradisional, berada di dalam kebudayaan, berada di dalam antropologi, berada di dalam etnografi. Dengan kemerdekaan di sekolah-sekolah arsitektur, bangunan tradisional diajarkan sebagai mata kuliah. Tidak diberi nama bangunan tradisional mata kuliahnya, tapi diberi nama arsitektur tradisional. Namanya beda, materi yang diajarkan tidak berubah. Sebutannya arsitektur tradisional, tapi yang diajarkan adalah antropologi dan etnografi yang sekarang berubah menjadi geografi. Jadi isinya bukan arsitektur ilmunya itu.
Di arsitektur tradisional itu ilmunya adalah antropologi dan geografi. Itu ini berjalan terus sampai menjelang tahun 2000. Memasuki tahun 2000, perubahan besar terjadi, yakni perubahan dari telepon kabel menjadi telepon genggam. Revolusi besar berlangsung dan berlangsung pula revolusi besar di dalam arsitektur. Tidak ada yang namanya arsitektur modern, yang ada itu arsitektur global. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dulunya arsitektur tradisional sekarang dapat konco, dapat teman. Ya, ini arsitektur vernakular. Apa bedanya arsitektur vernakular dan arsitektur tradisional? Mata saya sampai hampir copot gitu ya semalam. Mencermati berkali-kali Wikipedia. Semua orang mengatakan, Wikipedia nggak ilmiah. Siapa bilang nggak ilmiah? Nyatanya kamu yang nggak nulis. Di Wikipedia, sekali lagi ya, di Wikipedia, arsitektur vernakular itu sinonim dengan arsitektur tradisional. Sehingga yang masuk di Wikipedia itu adalah arsitektur vernakular, sementara arsitektur tradisionalnya tidak ada ceritanya. Jadi kalau mengikuti Wikipedia mestinya sampai tahun 2000 itu disebut arsitektur tradisional, mestinya loh ya. Setelah tahun 2000 diberi nama arsitektur vernakular. Tapi mana ada dosen mau mengganti gitu. Kalau mengganti kan harus belajar lagi. Maka di Indonesia itu ada yang menggunakan sebutan arsitektur tradisional, ada yang menggunakan sebutan arsitektur vernakular. Itu barangnya sama. Ini perjalanannya. Kamu sebaiknya mencermati. Yang Indonesia setelah 45 ke atas ini kok banyak hijaunya ya. Sementara padahal Indonesia ini warnanya oranye. Gambar ini berbicara bahwa semenjak 1945 kita ini masih belum berpisah dari arsitektur Eropa. Sampai hari ini itu masih Eropa arsitektur kita itu. Walaupun kita berteriak-teriak sebagai arsitektur global, tapi apa sih sebetulnya arsitektur global itu? Arsitektur global itu tidak lebih tidak kurang adalah arsitektur Eropa yang berganti nama menjadi arsitektur global, yakni menganggap dirinya itu menjadi yang universal, menjadi yang internasional. Nah, karena sebutan internasional dan universal itu sudah dipakai di 1930-an, 70 tahun yang lalu, maka Eropa dan Amerika menggunakan sebutan global. Jadi sekolah arsitektur sampai hari ini itu masih hijau. Nggak tahu Pak Dewi itu gimana, mudah-mudahan juga hijau gini ya. Nah, sehingga dari ini kita menyaksikan ada secuil kecil orangnya. Secuil kecil orangnya yang namanya Nusalanda. Ada keping kecil yang namanya Nusanisia. Ini adalah penggal-penggal kecil dari arsitektur yang tidak berinduk ke arsitektur yang hijau, yang berinduk kepada arsitektur Nusantara. Disebut Nusalanda itu ada Nusantara yang hibrida dengan yang kolonial.
Ada, jangan dikira nggak ada. Yang di Nusania sebelum 2000 itu Nusantara yang hibrida dengan Indonesia modern. Sementara yang Nusanesia yang di atas, yang arsitektur global, yaitu Nusantara yang hibrida dengan yang global. Nah, 3 warna orange inilah yang secara umum saya beri nama sebagai Nusantara Mengkini. Jadi Nusantara Mengkini itu resminya tidak hanya di abad 21 ini saja. Bersama-sama dengan zaman kolonial itu sudah ada Mengkininya, ya ini Nusantara 1800 yang dikinikan, dikembangkan menjadi Nusantara 1870, 1890, 1920-an. Ya, Nusalanda sebagai Nusantara Mengkini itu contohnya mana? Buat UKDW itu punya sekurang-kurangnya satu contoh nyata, yakni Keraton Jogja. Ada Jawanya, ada Eropanya. Nah, ini gambaran. Sampai dengan hari ini, arsitektur di Indonesia masih arsitektur yang Eropa. Nah, sekarang sekadar untuk mempertajam. Yang disebut Nusantara yang sebelum 1800 itu siapa saja? Yakni yang batu dan yang kayu. Yang arsitektur batu itu hanya berhenti sampai 1600. Itu pun 1600-an itu sudah keterlaluan. Mestinya 1500-an. Sedangkan arsitektur kayu adalah yang sampai dengan 1790 sebelum 1800. Karena semenjak 1800 yang berhibrida dengan Hindia Belanda dengan kolonial menjadi Nusalanda. Nusalanda itu Nusantara dan Belanda. Nusanesia, Nusantara dan Indonesia. Oke, ini pendek aja. Nah, Nusantara beda memang dari Eropa. Apa saja bedanya? Satu, Nusantara 2 musim, Eropa 4 musim. 1. 2, arsitekturnya itu batu dan kayu. Eropa hanya batu. Eropa itu hanya punya 1 langgam. Langgam Yunani Romawi itu sebelum abad ke-5. Langgam gotik hanya abad 10. Langgam Renaissance hanya abad 13. 1 abad, 1 arsitektur. Nanti berganti. Total memang kalau mau dijumlah ketemunya 7 sampai 8 langgam arsitektur. Eropa punya langgam arsitektur sebanyak 8. Tapi itu adalah dari abad 1 sampai dengan abad 19. Dalam 19 abad menghasilkan 8 langgam. Nusantara, maaf saja, pada saat yang sama, anggaplah zaman Wali Songo, 1500-an. Di tahun 1500-an, Jawa punya arsitektur, Bali punya arsitektur, Aceh punya arsitektur, Batak punya arsitektur, tempat demi tempat punya arsitektur yang saling berbeda. Jadi
Nusantara tidak punya satu langgam, tapi punya banyak langgam. Ini dalam satu waktu yang sama. Dalam satu waktu, Nusantara menghadirkan banyak langgam, Eropa menghadirkan hanya satu langgam. Ini pembeda. Dan karena banyaknya langgam inilah, maka para dosen malas belajar. Karena saking banyaknya, mereka lebih senang ngajarkan yang satu saja. Dan yang berikutnya adalah perbedaan bahwa Eropa itu mengenal arsitektur dan building belum 1800, sebelum 1800 mengenal arsitektur dan building. Kalau yang Nusantara hanya mengenal arsitektur saja, tidak punya building. Kenapa nggak punya? Belum ada penelitiannya. Ini membuat berbeda antara Nusantara dan Eropa, dan karena itu ada hak sebetulnya untuk Nusantara ini nggak mau peduli dengan yang Eropa. Karena apa? Yang Eropa nggak mau peduli sama Nusantara, kok kita harus peduli sama mereka? Emangnya kita ini budak mereka? Itu loh. Kita ini sejajar dengan Eropa. Mari kita tiru Jokowi. Nikel. Emangnya kita dipaksa untuk mengekspor. Melihat keputusan dari WTO terhadap aturan nikel, dilihat oleh Jokowi sebagai itu loh kelakuannya penjajah, memaksa yang terjajah untuk mengekspor. Jokowi berkira, memangnya kita ini orang jajahnya Eropa, kok harus setor bahan ke mereka. Makanya dia naik. Ini yang sikap yang juga harusnya kita punya. Nusantara hanya punya arsitektur, tidak punya building. Ciri-ciri umum. Jadi kalau kita sudah mengenal perbedaan menonjol dan mencolok, mendasar antara Eropa dan Nusantara, selanjutnya kita fokus hanya ke Nusantara saja. Ciri umumnya Nusantara itu apa? Nah, yang paling langsung itu satu. Dan ada lain kecuali naungan. Arsitektur itu bukan perlindungan. Banyak kuliah-kuliah yang mengatakan arsitektur itu perlindungan. Mengapa mengatakan begitu? Tidak lebih tidak kurang karena rujukannya itu buku-buku Eropa. Di Eropa bangunan itu harus menjadi perlindungan. Kalau di Indonesia enggak. Kenapa? Jangan tanya di sini, cari bukunya. Ada juga bukunya yang mencoba untuk menunjukkan mengapa yang sana naungan, yang sini naungan, yang sana lindungan. Ya, pasti naungan. Yang kedua, arsitektur Nusantara kita ini pasti arsitektur yang bisa bergoyang. Saya sebut bergoyang. Bahasa ilmiahnya bisa macam-macam, saya sendiri nggak paham karena saya bukan ahli struktur. Ahli struktur tahu. Tapi yang saya maksud adalah kalau ada gempa, tidak berusaha untuk bertahan supaya tidak bergoyang, tidak ikut bergetar, tapi justru malahan ikut bergetar. Sebab dengan ikut bergetar, maka dia menjadi tidak ambruk. Nah, nanti kita bisa ketahui bahwa dengan konstruksi yang mampu membuat bangunan itu bergoyang, maka arsitekturnya atau bangunannya itu tidak hanya tahan gempa, tapi juga bisa dipindah. Mulai dari Aceh sampai Papua, memindah rumah dari satu tempat ke tempat yang lain.
itu ada semua. Ini ciri kedua. Dan karena itu, nah ini, dosen-dosen itu banyak yang tidak paham, bukan tidak paham, tidak mau belajar. Mengatakan dengan tandem, mereka terkagum-kagum juga. Kok bisa ya bangunan-bangunan Indonesia, arsitektur Nusantara kita ini nggak pakai paku? Kenapa ya kok bisa begitu? Itu orang kurang belajar. Berikut, oleh karena tahan gempa, oleh karena bergoyang, maka bisa dipreteli dan bisa dirangkai kembali. Bagian yang aus, yang rusak, yang lapuk, diganti. Oh, enggak hanya begitu. Enggak. Bisa yang atap jerami diganti menjadi atap seng. Oh, arsitektur tradisional enggak boleh teriak-teriak, melarang. Dinding bambu diganti dengan dinding papan, enggak boleh. Katanya tradisi enggak boleh begitu. Ya. Di arsitektur Nusantara mengganti itu boleh. Syaratnya memang ada. Tapi nanti dulu, ya. Yang ini ya lanjut, ya. Yang berikutnya adalah Bhinneka Langgam. Langgamnya itu se-Indonesia Raya ada semua. Beda-beda. Masing-masing merupakan sebuah langgam dari arsitektur Nusantara. Mengapa begitu? Karena Aceh itu adalah Indonesia, Merauke adalah Indonesia, Balikpapan adalah Indonesia, Bandung adalah Indonesia. Dan karena itu, kenapa di Bandung tidak boleh ada yang Merauke, wong sama-sama Indonesia-nya? Di dalam Nusantara berbeda untuk berjejer itu sah dan boleh. Tapi di tradisional tidak boleh. Karena apa? Budayanya beda. Alasannya di situ. Oke. Yang penting di arsitektur Nusantara Bhinneka Langgam, sehingga Anda ada petugas di Jakarta mau membuat yang Honai model Honai Papua, tidak masalah. Siapa bilang bikin model Honai Papua menjadi terbelakang? Sorry. G20 kemarin ruang makan siang yang dari bambu itu kan Honai. Ada yang polos, ada yang bersolek, itu ciri umumnya. Indonesia bagian barat sampai dengan Kalimantan ada kecenderungan bersolek. Mulai dari Sulawesi sampai Papua kecenderungannya polos. Nah ini, yang terakhir, yang ini. Arsitektur Nusantara itu arsitektur yang praktis. Tidak neko-neko, orang Jawa bilang gitu. Nggak mencari-cari, nggak mengada-ada, nggak bikin susah. Prinsip desain yang ada, manfaatkan bahan setempat. Oh, ini teori. Arsitektur Nusantara sebelum 1800 bilangnya sudah begitu. Sehingga bahan setempat di tahun 1400 adanya kayu, ya pakai kayu. Tahun 2000 adanya itu galvalum, ya pakai galvalum. Dulu beda. Nah kalau sama itu namanya kan kembali ke 1400. Memang harus beda. Nah terus Nusantara gimana? Ya itu loh tugasnya arsitek.
Bagaimana menjadi berbeda tetapi tetap Indonesia? Ini loh tugas merancang dan soal merancang yang hampir tidak pernah digunakan sebagai tugas merancang di studio arsitektur. Jadi, mengapa jerami diganti dengan seng gelombang? Pertama, jerami semakin susah, karena lahan semakin habis. Kedua, seng gelombang semakin gampang. Baik, lanjut. Ini loh. Arsitektur Nusantara itu pada dasarnya itu adalah arsitektur kerangka bangunan. Kerangka ditutupi bagian atas menjadi beratap. Kerangka di bagian sisi samping diberi penutup. Jadi bilik atau jadi bangsal, jadi ruangan. Jadi nggak bikin dinding dulu baru bikin konstruksinya. Bikin konstruksinya dulu baru ditambahi kebutuhan dindingnya kayak apa. Jadi kalau mau ekstrim, mau ya ekstrim, di sini forum polu struktur, bukan forum polu tangkang. Oke. Yang berikutnya juga menjadi ciri umum, saya buat lebih cepat. Estetika arsitektur ditopang kuat oleh permainan terang dan gelap. Mengapa begitu? Karena Indonesia itu berbeda dari Eropa, yakni Indonesia itu punya matahari timur, matahari barat, matahari utara, dan matahari selatan. Di sekolah arsitektur yang dibicarakan itu hanya matahari timur sama barat. Matahari utara dan selatan nggak dibicarakan. Karena kita berada di Khatulistiwa, maka kita punya matahari utara dan matahari selatan. Eropa tidak punya matahari utara, Australia Tengah sampai Australia Selatan nggak punya matahari selatan. Darwin Australia, jadi tempatnya Pak Wahyu Dewanto, masih berbahagia berada di daerah yang tropis sehingga punya matahari utara, selatan, timur, dan barat. Merancang arsitektur dengan menggunakan matahari utara, selatan, timur, barat punya kemampuan terang gelap yang berbeda-beda dan luar biasa. Oke. Berikutnya, siang di luar, malam di dalam. Jadi jangan omongkan arsitektur itu ruang dalamnya kayak apa. Oh, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada ruang tidur, ada kamar mandi, WC. Itu cara pandang masa kini dipakai untuk melihat masa lalu. Enggak. Sebelum 1800 siang hari itu ada di luar semua. Masuk di dalam itu hanya pada malam hari. Tamu pun nggak ada yang masuk ke dalam rumah. Karena bertamu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena bertetangga. Saling tetangga. Nah, tetapi pertanyaan yang sering muncul adalah kenapa di dalam ada perapiannya? Nah ini loh. Perapian itu sebagai bagian dari sustainability. Oh, kalau zaman sekarang itu kan teriaknya begitu. Sustainable, berkelanjutan, berkesinambungan. Perapian itu digunakan bukan untuk masak, tapi untuk menghangatkan bahan-bahan bangunan yang digunakan. Ya, jeraminya, bambunya, kayunya, itu diasapi oleh api menjadi tahan rayap.
Ini perapian itu utamanya ke sana. Apa untuk menghangatkan ruangan? Ngapain dipakai penghangatan? Malam hari itu kan perlunya tidur. Oke. Nah, ini yang sering juga diomong-omongkan sebagai bagian dari urusannya arsitektur ya, makanya saya tambahkan aja. Arsitektur Nusantara itu kebanyakan arsitektur dari keluarga besar, maka rumahnya itu tanpa dinding supaya apa? Supaya sebanyak mungkin orang bisa masuk di dalamnya. Makanya yang di Kalimantan itu sampai berapa puluh keluarga berjejer. Jawa juga begitu. Jawa yang sudah terlalu kebelanda-belandaan saja yang kemudian menjadi seperti arsitektur Belanda, punya tempat terima tamu, tempat tidur orang tua, tempat tidur anak-anak. Nah itu. Oke. Yang kedua, gotong royong. Dan yang terakhir, pada mulanya semua arsitektur kita itu punya kuburan di sekitar rumah. Yang paling umum ditaruh di depan rumah. Kenapa? Karena itu adalah rumah kedua. Rumah masa depan, rumah abadi. Kalau kepingin tahu lebih panjang ceritanya mengenai kuburan yang ada di depan rumah, tetapi tidak ditaruh di depan rumah, tapi dianggap sebagai masjid tetap seperti di depan rumah, baca dan pelajarilah arsitektur dan pemakaman di Toraja. Baik, nah, yang di atas ini loh, busana itu nggak dipakai, nggak kenal busana. Kalau pakai busana itu berarti statusnya istimewa atau karena ada upacara sehari-harinya sampai dengan hari ini pun kalau kamu ke desa kamu akan menyaksikan orang yang tidak pakai baju porno. Kamu melihatnya sebagai porno karena otak kamu mau membuat rumus. Telanjang baju, telanjang dada adalah porno pada laki-laki. Yang berikutnya, kecurigaan besar masyarakat Nusantara itu adalah masyarakat vegetarian. Kenapa kok vegetarian? Karena usahanya nggak perlu susah-susah. Tinggal petik yang ada di kebun, tinggal petik yang ada di sekitarnya. Sudah bisa dipakai. Ngapain harus berburu? Makanya daging itu bukan makanan sehari-hari. Daging itu makanan istimewa hanya untuk upacara, hanya untuk selamatan. Makanya kalau selamatan yang namanya daging itu jadi rebutan. Karena sehari-harinya nggak pakai daging. Nggak pakai apa? Ya nasi sama tanaman. Nah tanamannya diapain? Kalau orang Jawa ada yang namanya diurap-urap, dibikin pecel, dibikin rujak, dibikin gado-gado. Lo itu kan vegetarian semua. Lo kenapa enggak? Kalau mengharuskan harus ada dagingnya, ini kayak orang Londo aja. 4 musim itu memang harus makan daging. Karena apa? Yang bisa dimakan itu daging di musim dingin. Nah, daging ini sebagai hasil dari berburu di musim gugur. Tanaman nggak bisa disimpan sampai 1 musim. Yang bisa disimpan sampai 1 musim itu daging. Makanya orang itu harus berburu. Lah di sini enggak. Stop. Itu ciri-ciri umum dari arsitektur di
Nusantara yang memang beda dari arsitektur vernakular, memang beda dari arsitektur tradisional. Nah, ini sekadar untuk memberikan gambaran. Kita di Nusantara itu cukup seperti yang digambar kiri atau digambar kanan. Hanya butuh penaung. Udah nikmat tuh. Ini sebentar lagi sudah berkasih-kasihan. Tidak perlu ada yang namanya dinding ini loh. Kadang-kadang kalau diperlukan karena angin terlalu keras, atapnya dibuat semakin curam. Nggak kurang akal nenek moyang kita ini. Dengan atap yang semakin curam, nggak perlu ada dinding dan seterusnya. Ini prinsip penaungan yang ada dalam prinsip penaungan adalah atap yang ditopang oleh tiang. Jadi kalau mau meneliti arsitektur Nusantara, itu mulailah dengan kerangka bangunan dan seterusnya. Oke, sekarang apa? Tahan gempa. Nggak sepele hanya ngomong oh ya cuma bisa goyang. Ya sudah, siapa bilang nggak bisa goyang itu harus bisa bergoyang itu bisa dibuat bangunan yang seperti ini. Rumitnya bukan main, tetapi tetap tahan gempa. Kok bisa? Karena konstruksinya itu loh. Bisa seperti yang digambar kiri ini, yang kalau buang penutupnya menjadi terurai, menjadi hanya kumpulan tiang dan balok serta kasar. Perhatikan bahwa bangunan tidak menyatu dengan tanah. Kalau menyatu maka di dalam lubang itu mesti ada pengolahan. Nah, oleh karena menggunakan teknologi konstruksi yang seperti begini, belakang kiri ini, supaya tahan gempa, ternyata tidak hanya ini yang bisa diambil sebagai manfaat. Konstruksi seperti ini bisa didaya gunakan juga untuk pindah tempat seperti yang disaksikan di gambar bawah di kanan. Jangan dikira ini ada di desa-desa saja. Enggak. Sampai dengan di Surabaya tahun 1980-an itu sempat saya saksikan rumah-rumah di seberang sungai, di depan rumah saya, di belakang rumah saya, rumah-rumahnya itu digotong semua, beramai-ramai, 1980-an. Di Sulawesi Selatan itu malahan 4 tahun yang lalu itu masih ada. Jadi pindah rumah itu betul-betul rumahnya ikut dipindah. Ini tanda. Kalau nggak percaya arsitektur Nusantara itu bineka langgam, kamu bisa cermati lebih lanjut dengan saya juga nggak hafal nih satu demi satu apa. Tapi oke.
Masuk ini, kita masuk kepada kekayaan yang dipunyai oleh arsitektur Nusantara, yang saking kayanya orang-orang Indonesia jadi malu karena terlalu kaya menjadi berlagak yoon, lantas semuanya mengambil dari Eropa. Kalau kita hanya menggunakan atap penaung, ya penaung yakni atap sebagai indikator untuk hasilnya arsitektur, hanya dengan bermodal atap pelana kita bisa menghasilkan bermacam-macam tampilan. Nah, ini sebelum 1800 sudah. Ini hanya 5 gambar, belum banyak. Hanya atap pelana menghasilkan bentuk yang sudah berbeda-beda. Hanya atap perisai. Ini sorry, keliru tempat. Tapi pada dasarnya, nah, bisa begini. Ini bahkan 1, 2, 3 yang di kiri, 3 di kiri, ini sudah gaib semua, sudah nggak ada lagi barangnya. Loh. Dan jangan kaget ya, bangunan ini sorry loh ya, bukan bangunan rendah loh ini. Kalau kamu lihat tingginya orang itu sekian, maka ini berapa kali tinggi orang? Ini rasanya bangunan 5 lantai loh tingginya. Ayo, bisa nggak mahasiswa sekarang menggunakan kayu untuk membuat bangunan setinggi 5 lantai? Nah, kamu anak-anak sekolah loh ya. Nenek moyang kamu nggak ada yang sekolah bisa bikin sampai 5 lantai. Oh ini apa ya? Lagi-lagi macamnya atap. Dan karena itu macamnya bangunan juga berbeda-beda dari seluruh Indonesia. Banyak alasan kenapa kok menjadi berbeda-beda. Banyak pertimbangan. Ini hanya mengomong tentang atap bangunan saja sudah demikian. Berapa banyak yang tidak dikenal ini dari daerah mana? Ayo, berapa banyak? Katanya kamu semua itu orang Indonesia. Ini loh punyanya Indonesia. Jangan wah Frank Lloyd Wright, wah Walter Gropius, wah. Nama-nama Eropa, nama-nama Indonesia. Jangan nama orang, nama bangunan aja. Siapa yang nggak percaya? Siapa yang percaya? Ini ada bangunan yang dari Kalimantan. Nggak pernah ada gambar yang memperlihatkan bangunan dari Kalimantan yang melingkar-melingkar. Nggak ada. Semua mengatakan, nggak ada. Oh, sorry, ada. Dari sekian banyak ini ada satu bangunan yang berasal dari Kalimantan. Kanan atas nomor 2 dari kanan. Nomor 2 dari kanan, di kanan atas. Itu dari Kalimantan Barat. Paling kanan itu dari mana? Ini dari Jogja. Karena sebentar lagi akan dipotong tumpengnya. Ini kan bentuk langsung seperti tumpeng. Ini tumpeng dari nasi. Ini dari daerah Manggarai.
Manggarai itu di mana? Di Jakarta, ya. Jakarta ada Manggarai. Manggarai Forest. Oke. Dari atap yang pelana, dari atap yang perisai, macamnya arsitektur sudah bisa kita hitung. Masing-masing adalah sebuah langgam. Satu atap pelana itu satu langgam. Satu atap perisai satu langgam, satu atap lingkar atau lonjong juga satu langgam. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini loh, 18 langgam dengan menggunakan bentuk yang logis. Saking banyaknya maka tidak diajarkan di sekolah. Karena apa? Dosennya juga tidak hafal, 18 ini dari mana. Yang diajarkan apa? Bukan yang melingkar dan melonjong dengan jumlah yang 18. Cukup satu saja yang melingkar, yakni yang ada di DKJ. Dan kejutan. Yang namanya tiang itu tidak sekadar seperti yang digambar kiri, paling kiri. Di Papua ini ada pohonnya setinggi 50 meter dulu baru diberi rumah di atasnya. Itu para peneliti itu kalau ke sini mesti tanyanya satu. Kalau tipis gimana? Ya udah dikeluarkan aja. Lu kan jauh ke bawah. Alah, siapa yang tahu di bawah? Ini pohon hidup, dibiarkan hidup. Tapi maaf, yang 3 di gambar kanan atas, ini 3-tiganya tidak dari Papua. Ketiganya dari Sulawesi Selatan. Oh. Di bawahnya yang 3 ini adalah dari Kalimantan Barat. Dan seterusnya. Dari mempermainkan tiang aja sudah ketemu berapa langgam. Dari bentuk atap berapa langgam. Tapi ini menjadi susah untuk dipraktekkan di sekolah arsitektur. Kamu tahu kenapa? Ini kok susah sekali dipraktekkan di sekolah arsitektur. Tidak tahu, mungkin karena susah untuk dijadikan 3D atau SketchUp atau AutoCAD gitu. Saya nggak ngerti itu aku ngertinya motret. Gambar sketsa tangan ketemu semua, tapi kalau pakai komputer saya nggak tahu bisa apa enggak. Tapi intinya itu. Kita punya demikian banyak, demikian kaya, tapi nggak ada yang mau menggunakannya untuk merancang. Itu masih itu. Belum lagi untuk persolehan. Ya, berhias bangunan itu tidak polos. Khusus untuk yang polos ada 2 macam persolehan. Ada persolehan yang dilakukan di atas batu 1600 sebelum 1600-an ya. Relief candi, tapi juga bisa dibuat persolehan di batu bata yang diukir. Ini di Bali sampai hari ini masih bisa kita saksikan. Jadi memang ada niatan, nggak senang dengan permukaan yang polos. Tapi ada yang senang dengan permukaan yang polos. Ya jangan kita larang, jangan dihambat. Biarkan aja berjalan.
Persolehan dilakukan di Batu, dilakukan di Bata, dan tentu saja dilakukan juga di kayu. Ini tidak bakalan bisa ditemui di pelajaran di sekolah karena memang persolehan itu sudah tidak berlaku. Ya mungkin karena komputer tidak bisa membuat yang berukir-ukir kayak gini ya, mungkin ya. Tapi oke. Ada persolehan. Sebentar melihat kembali kepada yang tadi, tapi ini ada kelengkapan lagi. Dan apa yang ingin saya sampaikan dari sini, bahwa yang disebut persolehan tidak harus seperti ini ya. Tidak harus begini. Bersolek nggak harus begitu, bersolek pun bisa begini. Nah, konstruksi pun menjadi elemen arsitektur yang bisa dimanfaatkan untuk bersolek. Ini kalau bunder sama, balok-balok silinder sama, tapi penyelesaiannya yang ada di sini sudah beda. Beda lagi dengan yang di sini. Ini orang konstruksi pasti, ya mesti harus beda supaya ini. Ya itu betul. Tapi kalau kita mau menghargai kemampuan mengolah konstruksi sehingga menjadi bangunan yang lebih cantik, loh kan menyenangkan. Jadi orang konstruksi itu tidak hanya garis, tapi juga garis yang menari-nari yang dari gambar-gambar di sini kita menyaksikan sampai dengan 1800 ya, sampai dengan 1800 Indonesia masih belum kenal gergaji, tetapi sudah bisa membuat kayu, bukan membuat bangunan dengan kayu yang ukurannya akan pantas kalau dipotong dengan menggunakan gergaji. Enggak pakai gergaji. Teknologi peralatan yang dipakai masih sangat terbatas, tetapi yang terbatas di dalam teknologi tidak mematikan kreativitas untuk berkonstruksi. Ini prinsip desain dalam arsitektur Nusantara yang sebaiknya kita pegang juga. Teknologi yang ada harus didayagunakan untuk menghadirkan kreativitas berkonstruksi. Kalau mau bahasa yang sangat arsitektur, ya, penggunaan teknologi untuk dimaksimalkan dalam kreasi konstruksinya adalah namanya tektonika. Jadi tektonika itu bukan ilmu konstruksi, bukan science of construction, tetapi seni konstruksi. Baik. Ini tambahan kecil. Di beberapa tempat di Nusantara yang paling berdekatan, terkadang kita juga bisa menghasilkan
pendokumentasian yang mampu menunjukkan ada pengkinian, ada pengubahan dari yang sebelah kiri prisma menjadi yang agak trapesium, bukan agak, sudah menjadi trapesium, tapi kemudian juga berkembang lagi menjadi trapesium bertingkat. Ada yang kolongnya dulunya begini, kemudian berkembang. Lagi-lagi kreativitas di dalam teknologi yang tersedia. Dengan kayu yang ada dan dengan jerami yang ada bisa menghasilkan 3 seperti ini yang sangat berbeda. Nah, zaman sekarang dengan bata yang sama bisa nggak dihasilkan kreasi arsitektural yang panjang, yang banyak seperti begini. Jadi arsitektur Nusantara itu gunanya untuk sekolah arsitektur apa? Untuk dijadikan patokan. Dulu sudah bisa begini, kalau sekarang nggak bisa begitu, kita ini maju atau mundur? Kalau dulu bisa begini, sekarang kita nggak bisa begitu, kita ini lebih pintar atau lebih bodoh? Loh, kalau dulu hanya begitu alatnya. Seandainya di zaman dulu alatnya sudah seperti begini, zaman sekarang, apakah arsitekturnya akan seperti yang dulu? Pasti enggak. Ada sambungan antara teknologi yang ada di dalam pemanfaatannya ke dalam perancangan arsitektur sehingga menghadirkan perubahan kreasi baru. Ini jualan, tapi cepet-cepetan aja, karena jualannya itulah arsitektur Nusantara yang bukan arsitektur vernakular, yang bukan arsitektur tradisional. Itulah arsitektur Nusantara yang membolehkan perubahan. Itulah arsitektur Nusantara yang memang harus mengikuti zaman, dan karena itu menjadi berkembang. Itulah arsitektur Nusantara yang saya pinjam dari Bali, harus mampu mengakomodasi desa Kalepadre. Tempatnya di mana, menyesuaikan diri. Waktunya kapan, menyesuaikan diri. Corak rupa yang ada, bagaimana, juga menyesuaikan diri. Menutup materi arsitektur Nusantara saya sampaikan satu kalimat pendek yang bikin heboh, pasti heboh. Jadi, kalau arsitektur Nusantara dipakai untuk menghadirkan dirinya di masa sekarang, maka merancang di hari ini yang pakai arsitektur Nusantara harus dibuat supaya Nusantaranya itu terlihat. Nggak boleh Nusantaranya itu hanya pola-polanya, nilai-nilainya. Nggak. Itu boleh. Tetapi berada di bawah Nusantara yang harus terlihat yang visual.
Loh, mengapa begitu? Karena merancang itu tidak hanya memikir, membuat pola dan nilai, tapi juga membuat menghasilkan. Loh. Jadi arsitektur Nusantara potensinya sangat besar untuk menjadi ide bentuk bagi arsitektur hari ini. Tinggal diolah dengan desain pattern tadi. Baik, terima kasih Bu Linda. Saya akhiri penyajian saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, terima kasih Pak Yosef.